Tapi ketika kebahagiaan itu tidak diiringi dengan ridha Allah, rasanya itu akan selalu sementara. Kita butuh momen-momen baru untuk mendatangkan kebahagiaan itu. Tapi titik poin ketika Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, maka Allah akan tanamkan satu cawan yang luas kandungannya, yang bisa menerima setiap keadaan dengan hal yang paling menyenangkan. Apapun yang kita lihat selalu nyaman. Yang kita dapati, kita ridha dengan apa yang Allah berikan. Keadaan itulah yang oleh Nabi itu diungkapkan dengan komen yang sangat simpel tapi dalam isinya. Kata Nabi, ajaban di amril mu'min. Orang beriman itu kalau benar imannya, maka kehidupan itu mengagumkan. Bila dia mendapatkan kesuksesan, dia iringi dengan kesyukuran. Sehingga sifatnya tetap proporsional. Dia sukses tapi ada keseimbangan dengan syukur. Sehingga tidak berlebihan menyalurkan kesuksesannya itu. Dan dengan sifat berlebihan itu hanya memberikan beban pada dirinya. Saya pernah sampaikan kan, di kesuksesan itu identik dengan gaya hidup. Rumus gaya di fisika itu kan selalu F1 banding lurus dengan F2. Apa yang didapat itu yang keluar. Tapi orang tidak boleh lupa bahwa F itu selalu berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu bandingan nilai kehidupannya. Nah, jadi gaya itu diperkenankan. Karena itu bagian dari energi. W sama dengan F dikalikan S. Hukum energi kan begitu. Jadi hidup nggak mungkin kalau nggak ada energi. Tapi energi yang terbaik itu akan dihasilkan. Membawa kesuksesan kebahagiaan ketika ridha Allah tertanam. Saat dia sukses, dia bersyukur sehingga proporsional. Saat dia merasakan duka pun, dia nyaman karena punya sabar. Nah, sabar itu mahal. Di Jepang ada banjir, itu bisa minta maafnya luar biasa, tak tahan dia bunuh diri. Di kita banjir bisa berenang. Itu gambaran. Cuma kalau nggak seimbang repot juga. Nah, membangun keseimbangan itu butuh konektivitas yang kuat dengan Allah. Konektivitas itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan sholat namanya. Ya. Di pertemuan lalu kita sudah mencakup beberapa bagian dari sholat itu. Tapi saya ingin tekankan sedikit untuk menguatkan. Sholat berasal dari kata wasala atau silatun. Dasarnya kata wasala yang berarti terkoneksi dengan kuat. Terhubung dengan erat. Kita pernah dengar istilah silaturahmi kan? Ya kan? Kalau kita kumpul, bahasa kerennya saya mau silaturahmi kan? Tapi goalnya tercapai nggak? Ya, silaturahmi itu kan dari kata silah, terhubung dengan erat, rasa sayang dan perhatian. Sehingga parameternya itu bukan saat datang. Kalau datang kita nyapa, wajar karena orangnya ada. Tapi kalau berpisah kita masih ingat, masih peduli, masih mendoakan, masih ngontak, itulah silah namanya. Di setiap keadaan kita masih terkoneksi. Keadaan kita yang terhubung dengan Allah. Sehingga di setiap tempat kita diperhatikan. Di pekerjaan kita dibimbing. Di rumah tangga kita diiringi. Sehingga semua berjalan mudah dan membahagiakan. Yang melatih kita untuk terkoneksi sehingga gak putus dengan Allah. Itulah yang disebut dengan sholat. Sehingga goal dari sholat itu adalah membangun konektivitas kita dengan Allah yang kuat. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ukuran keberhasilan sholat anda itu ketika anda merasakan konektivitas dengan Allah mulai nyambung. Qiyaman, jalannya ingat Allah. Sehingga kalau orang jalan, bekerja di apapun, saat dia ingat Allah, dia bisa memfungsikan tubuhnya sehingga tidak mengerjakan apa yang Allah tidak sukai. Gak akan mungkin Anda melihat sesuatu yang tidak Allah senangi. Dalam keadaan yang sama Anda ingat Allah. Gak akan mungkin melangkah pada tempat yang salah saat ingat Allah. Dan itu tidak mudah. Karena banyak orang keluar masjid pun setelah selesai sholat masih tertukar sendal. Padahal kalau dia ingat Allah gak mungkin itu terjadi. Itu pelajaran dasarnya. Wa qu'udan wa ala junubikum. Baik itu duduk bahkan sampai berbaring. Ada koneksi. Nah jadi singkatnya, sholat itu semua gerakannya, semua bacaannya,
Dari mulai kita bertakbir sampai kita salam, bacaan yang mengiringi, itu bukan sekedar gerakan hampa makna, formalitas kita bergerak dan berakhir, bukan sekedar membaca bacaan yang tidak ada isinya, tapi semua bimbingan bagaimana kita diajarkan langsung oleh Rasulullah bisa mengoneksikan lewat gerakan dan bacaan itu tersambung kepada Allah, sehingga feedbacknya semua apa yang kita bacakan dijawab oleh Allah. Semua gerakan yang kita lakukan ini hakikatnya bimbingan tentang inti kehidupan kita. Jadi di sholat itu ada bacaan, ada gerakan, ada hikmah, ada maknanya semua. Jadi bukan kita takbir begini hampa saja. Tidak. Kenapa mesti begini? Kenapa tangan yang kanan menutup yang kiri? Kenapa bacaannya setelah itu ada iftitah, ada al-fatihah? Itu ada maknanya. Dan dahsyatnya semua profesi-profesi sahabat dan generasi setelahnya yang belajar dengan benar tentang sholat ini, itu semua merubah hidupnya jadi lebih sukses dari apapun yang mereka pilih dalam menjalani hidup. Dan yang paling hebat, itu yang menjadikan Nabi mendapat perintah pertama bukan zakat, bukan haji, bukan umrah, bukan puasa, tapi sholat. Dan perintahnya khusus, spesial, disampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk memberikan pesan begitu tingginya nilai sholat ini untuk kehidupan manusia. Mohon izin maaf bagi teman-teman yang baru bergabung, supaya tidak banyak mengulang, teman-teman bisa cek kembali di pelajaran sebelumnya. Kita kemarin telah selesai di pembahasan iftitah dengan tangan kanan meletakkan di punggung yang kiri, lalu kemudian diletakkan di atas dada seperti ini. Kesimpulannya adalah, saya cepat saja, dari mulai kita bertakbir, kalau ingin terkoneksi dengan Allah, maka fokuskan diri kita untuk tersambung. Buang urusan dunia semua ke belakang. Jangan bawa dalam sholat. Kalau ingin kita tersambung dengan Allah, tepikan yang lain, hadapkan diri kita, pasrahkan. Hanya Allah yang tinggi, yang agung, yang istimewa. Kalimat agung, tinggi, istimewa, itu disebut dengan akbar. Maka kita ucapkan Allahu Akbar. Kita buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri kita, hadirkan sekarang hanya Allah yang agung saja. Itu poinnya. Kenapa problemnya? Tidak sedikit orang sholat itu sulit menemukan kekhusyuan. Karena dia bertakbir masih membawa dunia. Dia tidak sholat dengan memahami gerakan takbirnya. Dia jadikan sebagai formalitas. Apakah benar? Secara fikih benar. Gugur kewajiban, dapat pahala sesuai keikhlasan, tapi value dari sholat yang mahal itu nggak dapat. Itu poinnya. Buang semua urusan dunia, kemudian tambatkan diri kita hanya kepada Allah. Dan uniknya kata Nabi, di fase itulah setan mulai bertugas yang mengganggu kita, supaya kita tidak fokus untuk memahami dan melakukan apa yang kita baca dan kita gerakan. Ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Nanti ada 9 jenis setan yang detil tugasnya itu berada di sekitaran kita. Mungkin satu kali Mas Baim kita belajar tentang fikih setan. Belum pernah ada kan ya? Anda kalau kesini cuma tahu jalan yang lurus, nggak tahu macetnya, nggak tahu lubangnya, sulit menghindarinya. Kebanyakan orang belajar tentang malaikat tapi nggak belajar setannya. Sehingga nggak tahu setan apa yang sedang memprovokasi dirinya. Di Quran, malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Kalau kita cuma dengar motivasinya, nggak tahu provokasinya, kita nggak tahu bagaimana cara menghindari yang ini. Itu poinnya. Khanzab itu, dia menggoda orang sholat, dimulai dari takbir. Jadi kalau belum takbir, Anda bisa merasa fokus apa saja. Nggak percaya silakan. Sebelum takbir tuh bisa siap fokus. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, di hadis riwayat Abu Daud, Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu. Maka di sini setan mulai tugasnya untuk mengganggu orang supaya nggak dapat nilai-nilai tadi. Maka dia berkata, udhkur kadza. Kamu ingat ini ya, kamu ingat itu ya. Betapa Anda memulai dengan membuang semua urusan dunia. Tapi kalau sudah takbir, itu setan yang install. Masuk sendiri dia. Makanya kalau nggak percaya silakan nanti zuhur tuh ya. Begitu Anda takbir, itu masuk semua. Ingat ini, ingat itu, mobil parkir di mana. Sampai ceramah saya sekarang pun itu akan masuk. Ingat ya, ada setan yang goda. Nah itu setan itu. Itu setan sendiri. Membuat kita itu begitu lupa. Sampai lihat ujung hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai nanti akan ditemukan orang sholat. Dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nah itu kalau Nabi sampaikan pasti terjadi. Poin.
Untuk kita bisa mengatasi itu, poinnya apa? Quran surah ke-29 dulu, ayat 45. Quran surah 29, Al-Ankabut, ayat 45. Di Islam tuh uniknya begini, istimewanya. Nggak ada satupun ibadah yang hasil kreasi manusia. Semua terukur. Ini dalilnya, alasannya, landasan kita ibadah itu dari Tuhannya ini. Penjelasan contohnya ini dari Nabi. Pakemnya begini, kodifikasi ilmunya seperti ini. Sehingga terjaga sampai kapanpun. Dan tidak ada satupun yang kita kerjakan dalam ibadah, kecuali semua punya landasan yang kuat. Dan hebatnya diterangkan. Ini caranya, ini bacaannya, ini maksudnya seperti ini hikmahnya. Kenapa Anda begini? Kenapa begitu? Hasilnya apa? Ketika seseorang sedang memulai sholatnya, dari awal dia pengen fokus, tapi ketika dia mulai bertakbir, muncul godaan, maka sebelum sholat ditunaikan, Allah sudah ingatkan, Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Utlu itu dari kata tilawah. Artinya baca, pahami, amalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi sejatinya sebelum sholat, kata Allah kalau ingin menikmati sholatnya, ingin tahu value dari sholat dan dihasilkan seperti orang dulu meraihnya, maka jangan kita terfokus untuk formalitas saja. Yang penting benar bacaan, takbir sampai salam terjaga. Betul, sekali lagi, itu menggugurkan kewajiban, formulasinya selesai, secara fikih tuntas. Tapi hikmah sholat yang tadi itu kita nggak dapat. Maka yang terjadi apa? Baca dulu, tilawah, utlu, baca, pelajari dulu sebelum sholat. Kemudian pahami, kenapa takbirnya begini? Kita kemarin sudah belajar. Kenapa tangan kanan menutup yang kiri? Apa maksudnya sampai kita diperintahkan sholat? Bagaimana kemudian saat kita baca Al-Fatihah? Kenapa yang dibaca itu? Apa yang jadi bimbingan dari Al-Fatihah untuk kehidupan kita? Kalau sholatnya seperti itu akan merubah hidup kita. Itu langsung Allah sampaikan demikian. Lalu kerjakan, wa aqimis shalah, tunaikan sholat seperti aku tadi isyaratkan, kata Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Maka jika engkau menunaikannya seperti itu, sholat akan merubah hidupmu. Itu kata Allah tuh. Minimal mendorong kita berbuat jadi lebih baik. Jadi bukan sekedar menjadikan kita pribadi baik, tapi semua yang kita kerjakan menjadi lebih baik. Itu sholat. Itu yang bisa merubah seorang Jundub bin Junadah yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini teman-teman, kenapa Ghifar itu viral? Ghifar itu adalah desa pembegal. Jadi semua sekampung begal semua. Sekampung. Pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Singkatnya masuk Islam. Saat masuk Islam, secara singkat saja, Nabi arahkan, diajarin sholat. Betapa sholat merubah hidup beliau, jadi lebih baik. Kembali ke kampungnya, mengajarkan, singkatnya apa? Madinah heboh dengan kedatangan tapak kaki, yang ternyata itu orang-orang Ghifar. Sekampung kurang lebih masuk Islam, dan berubah jadi orang baik semua. Merubah hidup mereka. Jundub orang sukses, setelah itu jadi ustadz. Ini mungkin yang menginspirasi judul preman jadi ustadz. Ini tadinya pembegal. Pembegal semua. Sekampung sukses, jadi orang baik, aktivitasnya berubah, lebih berkualitas. Untuk memberikan inspirasi ke generasi masa depan. Bahwa kami dulu pernah begini, dengan sholat kami berubah, kesuksesan kami raih, maka diviralkanlah nama daerahnya. Tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Maka dilekatkan nama bekennya, kunyah namanya Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu untuk memberikan kesan begini. Saya ini dari Ghifar. Itu kampung jelek, desa tempat pembegal, tapi Islam merubah. Saya menjadi lebih baik. Sholat mengarahkan saya punya kualitas hidup yang lebih baik. Itu poinnya. Sejak peristiwa itu, orang-orang Islam dari manapun yang bukan Arab, itu selalu melekatkan nama daerahnya untuk mengenalkan. Islam pun sudah sampai ke tempat saya. Buktinya saya menjadi baik. Ada namanya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, kabupatennya Bukhara, provinsinya Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Maka karena dari Bukhara, dia kenalkan diri, datang ke daerah Arab, saya dari Bukhara. Rumus yang sama, tambahkan al di depannya, ujungnya i. Maka dia katakan, Ana Al-Bukhari. Itulah Imam Al-Bukhari. Bukan orang Arab. Kita punya guru besar Syekh Nawawi dari Banten. Ana Nawawi Al-Bantani.
Ana Ahmad Yasin Al-Padangi. Tapi kesan kota itu untuk menunjukkan Islam telah sampai ke tempat saya dan merubah saya menjadi lebih baik. Kang Baim datang ke Mekah umrah, katakan saya Baim Bong al tanah kusiri. Maka kesan yang dibangun itu telah sampai ke tempat saya, merubah saya lebih baik. Saya Arman al Pondok Indahi misalnya kan, tidak masalah. Itu sah. Dan orang mengenal, oh rupanya Islam telah ke setiap wilayah. Tapi value-nya sampai enggak. Jangan cuma kita katakan saya dari fulan, saya dari tempat A. Poinnya adalah apa yang merubah engkau dari Islam menjadikan engkau lebih baik. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Muslim, lisannya tidak lebih baik. Maaf sekali, telinganya mendengar tidak yang baik, perilakunya kurang baik, maka dipertanyakan klaim keislamannya. Sudah sejauh mana saya mendapatkan keberkahan dari Islam itu? Itu yang menjadikan kenapa sholat paling pokok dipaksa kita wajib, bukan karena sujud rukuknya. Anda tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan, tetap Tuhan. Tapi ternyata ada value besar yang dengan kasih Allah diminta kita sholat supaya kita minimal jadi orang baik dan sukses. Segala puja-puji bukan punya kita. Allahu Akbar. Diulang sekali lagi. Allahu Akbar kabira. Yang besar punya, yang besar itu engkau ya Allah, bukan aku. Aku tidak ada nama besar. Kalau kita merasa diri kita besar, ketika kita dikecilkan orang, sakit tak hati kita? Sakit. Tapi kalau kita merasa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, diajak orang, biasa aja. Jadi Ustaz kalau dibully diajak orang tak sakit itu Ustaz? Ada juga sedikit. Cuman tak besar kali. Nah, oleh sebab itu maka hablum minallah nih baik. Kita kalau terlalu dipuja-puji orang, melambung kita merasa terbang di awan, maka balikkan kepada Allah. Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah, yang suci itu Allah, sedangkan aku banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Kemana kita mengadu, kemana kita menghadap? Wajahtu wajhiya, kuhadapkan wajahku. Wajhiya itu artinya wajahku. Kuhadapkan wajahku ini kepada siapa? Bukan kepada atasan, bukan kepada direktur, bukan kepada GM, general manager. Kuhadapkan wajahku kepada dia. Lilladzi fataras samawati wal ard. Langit, bintang gemintang, Venus, Merkurius, Neptunus, Mars, semua dalam genggaman kuasanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kecil bagi dia. Dan sebab itu orang barat itu terlalu dipikirkannya dunia ini sampai tak bisa dia tidur, kena penyakit insomnia. Dimakan 3 pil satu hari barulah bisa tidur. Habis dosis itu bangun tak bisa lagi, dimakan lagi. Akhirnya hilang penyakit itu, datang penyakit buah pinggang. Sedangkan orang kita tak makan pil tertidur, asal nampak muka ustaz tertidur. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Begitulah hebatnya. Hablum minallahnya harus kuat. Orang kalau tidak kuat hablum minallahnya, dia akan kedukun. Orang kalau tidak, memang namanya sekarang tidak dukun. Kau ku tengok hidup kau tenang-tenang aja sekarang. Iya, aku sejak ada penasehat spiritual ini. Namanya dirubah, casingnya itu juga. Kata dukun, tenang aja. Itu di rumah bapak ibu sudah saya pagar keliling. Memanglah rumah kami berpagar, pagar spiritual. Saya sudah tanam di situ 5 jeruk, jeruk purut, jeruk nipis, jeruk bali, jeruk Medan. Untung ada orang Medan. Artinya apa? Kita berserah kepada Allah. Langkahkan kaki dari rumah, serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Setiap perubahan waktu mesti connecting dengan Allah, jangan sampai putus. Subuh, terbit fajar, Allahu Akbar. Bergeser waktu zuhur, Allahu Akbar. Condong matahari asar, Allahu Akbar. Tenggelam matahari nampak merah di barat, Allahu Akbar. Hilang merah sempurna malam, Allahu Akbar. Bangun tengah malam tahajud, Allahu Akbar. Jangan ada stasiun pergeseran waktu yang kosong dari connect dengan Allah. Sedangkan connect dengan internet aja putus, pusing kepala kita. Telepon aja kalau putus-putus nyambung, bisa kita salah paham. Abang di mana? Kata ibu.
Mantan katanya. Apa gitu? Kan? Apalagi putus kontak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan putus pulsa saja pusing kepala kita. Ini sampai putus hubungan dengan Allah. Makanya ada 5 stasiun yang wajib: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambah 2 lagi duha dengan tahajud malam. Pagi, siang duha, malam tahajud. Jangan sampai putus kepada Allah. Serahkan semuanya pada Allah. Di awal itu kita serahkan kepada Allah. Hanifan musliman, hati musliman, aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Sebelum salam, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Punya Engkau, bukan punya aku. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya kalau datang susah hati, risau, gundah gulana, galau, ambil air wudu, ajab ke kiblat, Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tak ada cara lain kecuali sholat. Ini orang sekarang kalau galau bukan sholat, buka HP update status. Galau. Oh, membaca komen orang makin galau. Iya, kalau semua yang komen itu kawan. Kasihan ya, doa ya, mudah-mudahan selamat ya. Ada yang malas ngasih kalimat gini aja. Ada yang ngasih sebenarnya. Ada pula kawan, mampuslah kau kata dia. Oleh sebab itu maka mengadu kepada manusia akan kecewa, berhadap kepada harta akan binasa, berharap kepada kawan hari ini kawan, besok jadi lawan, berharap kepada atasan akan sia-sia. Satu-satunya yang tak mengecewakan harapan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masa-masanya hidup kita ini memang Allah hirangkan. Berharap kepada ayah, ayah sudah mati 2 bulan dalam kandungan. Berharap kepada emak, 4 tahun umur emak meninggal. Berharap kepada kakek datuk, mbah meninggal juga. Berharap kepada paman, paman pun meninggal. Berharap kepada istri Khadijah, istri pun meninggal. Berharap kepada anak, semua anaknya meninggal kecuali satu, Fatimah, 6 bulan setelah dia meninggal. Satu pegangan namanya Abu Talib, paman. Tak berani orang mengganggu dia karena pamannya Abu Talib berdarah biru. Abu Talib, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Siapa yang mengusik Muhammad, awas, pamannya orang hebat, mati, meninggal. Istri yang selama ini menghangatkan jiwanya, yang menenangkan batinnya, meninggal di tahun yang sama. Akhirnya dia pergi mengadu ke Taif. Diharapkan orang Taif ini menyambut, menenangkan. Orang Taif bukan menyambut dia dengan tola al-badru alaina. Saya disambut di rumah ini, Masya Allah, semua keluar. Toco Medan keluar, durian keluar. Cuman segan saya makannya. Ustadz pula puasa kan. Kita yang selama ini ngajak, marilah puasa, kita pula tak puasa. Ustadz kenapa tak puasa? Musafir. Untung ada dalilnya. Jadi oleh sebab itu tidak ada jalan lain menenangkan hidup ini kecuali hablum minallah. Pergilah kita ke rumah-rumah spiritual. Bapak pembimbing terapi spiritual, ya, ini saya ini sedang stres nih, banyak masalah. Oke, tarik nafas panjang. Letakkan tangan di atas lutut, naikkan tangan kaki kiri ke paha kanan, tarik nafas. Tahan, tarik, tahan. Keluar dari bawah. Pejamkan mata, dengarkan suara gemericik air terjun, dengarkan suara kicau burung, hirup aromaterapi, bunga-bunga dibakarnya. Gimana perasaan? Tenang, tenang. Gimana tenang? Tenang. Balik kacau lagi. Tidak ada jalan lain menerangkan ketenangan. Ala bidzikrillah. Ketahuilah dengan banyak berzikir kepada Allah tatmainnul qulub. Kadang hati ini bukan punya kita Bapak Ibu. Bangun pagi tiba-tiba risau saja, suntuk aja, sempit aja hati. Padahal semuanya ada. Semua ada secara materi. Tidak ada yang bisa mengusir galau gundah gulana itu kecuali zikir. Zikirnya macam-macam. Mungkin ibu suka zikir subhanallah, mungkin alhamdulillah, mungkin Allahu akbar, mungkin astaghfirullah, mungkin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau la ilaha illallah, terserah. Kalau Ustaz Saman apa yang paling suka? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 40, 40. 20, 20, 40. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Bangun pagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buat target, aku tidak akan berhenti selawat sebelum 40. Datang tamu. Gimana? Jadi kita arisan nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena kalau dipotongnya ini berhenti wirid kita, berhenti zikir kita. Inilah Pak Ustadz yang kupusingkan sekarang ini. Kata Habib ini bagus selawat. Kata Ustadz ini bagus la ilaha illallah. Kata Ustadz ini bagus subhanallah. Jadi mana yang kau amalkan? Satu pun belum. Pilihlah salah satu. Saya tidak memaksakan. Mungkin bapak yang paling bapak suka la ilaha illallah. Bagus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang berzikir itu mana? Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran khusyuk. Saya Pak Ustadz kalau zikir buka mata terbayang saya macam-macam. Pejam mata. Saya kalau pejam tertidur, payah kali lah. Nah, oleh sebab itu maka saya Pak Ustadz kalau zikir pakai tangan ini rasanya tak afdal. Bagus saya zikir pakai kayu tasbih. Bagus. Karena rupanya batang-batang kayu itu pun bertasbih. Pelepah kurma waktu ditusukkan Nabi ke makam, kan ditanya sahabat, kenapa kau tusukkan pelepah kurma ini ya Rasulullah? Kata Nabi, pelepah kurma ini bertasbih, tasbihnya sampai ke bawah. Itu makanya kadang ada orang bertasbih pakai kayu, tapi saya tak pakai kayu. Tapi di rumah ada kayu. Ada yang pakai batu, ada besi. Kadang orang ini banyak lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Balik dari umroh membawa 100 tasbih, semuanya untuk orang. Untuk dia ada satu, itu pun tergantung di mobil. Makanya banyak mobil ini masuk surga sekarang. Ambillah satu, ketiklah tasbih itu 100, subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, la ilallah 100, la haula wala quwata illa billah 100. Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Jantung sebelah kiri berdetak, dua jari di bawah berdegup dan berdetak. Disitulah letak zikir itu. Terasa dia berdegup. Kalau ada yang tak terasa berdegup, kasih tahu. Kain kapan dah yang bawa kan? Itu di situ dia. Selama dia berdegup, selama dia berdetak, alladzi waswisu fi sudurin nas, dia yang berbisik-bisik di dada manusia. Dada sebelah mana? Sebelah kiri. Situlah dia berbisik. Minal jinnati wan nas, bisik dia. Tak usah kau berzikir, tak usah kau berzikir, tak usah kau berzikir. Dengarkan aja lagu dangdut, dengarkan aja. Tripping, pergi kau ke diskotik, pergi. Auzubillah. Semua yang mendatangkan ketenangan itu semuanya palsu. Semakin besar kota metropolitan, semakin banyak hiburan, semakin banyak minuman, semakin macam-macam khamar. Dulu cuman anggur dipijak-pijak, kemudian disaring, airnya disimpan selama seminggu, fermentasi, diminum, khamar namanya. Sekarang canggih, sabu-sabu, mahal. Semuanya menawarkan ketenangan palsu. Pergilah kita ke psikiater, psikolog. Pak psikolog, ya tolong kau kasih dulu aku obat. Kenapa? Sudah 2 malam aku tak bisa tidur. Kata psikolog, masih syukur kau 2 malam. Aku udah 2 bulan tak tidur-tidur. Setiap orang punya masalah. Siapa yang tak punya masalah hidup ini? Enaklah Ustaz Somad itu ya. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Saya tak bisa jalan kemana-mana Ustaz, di rumah aja. Kenapa kau tak bisa jalan? Bisul di kening. Malu nampak orang. Enak Ustaz jalan-jalan. Aku jalan-jalan tuh kau tahu kenapa? Iya, aku tak bisa duduk, bisulku di belakang. Hampir semua kita punya bisul. Cuman bedanya kita tak tahu bisul orang. Kalau ditanya satu-satu, tanyalah. Tapi jangan pula gara-gara ini besok susah. Apa kabar? Di mana bisul kau? Kita ini punya masalah semuanya. Adam alaihissalam, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin. Nanti kau bisa jadi orang zalim. Dia pun juga silap dan salah, kemudian dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Adam aja salah. Jangan kau tinggalkan umat ini. Nanti kalau kau tinggalkan umat ini nanti bahaya, tak sanggup dia.
ditinggalkannya umat itu naik sampan. Sampan mau tenggelam. Semua penghuni sampan diundi. Kita undi ya, siapa nanti yang namanya keluar. Itulah dia nanti yang akan dicampakkan keluar dari sampan. 3 kali undi, nama dia terus keluar. Padahal ibu-ibu selalu berdoa minta nama dia keluar. Arisan. Asal diundi nama Yunus keluar. Asal diundi nama Yunus keluar. Makanya ibu kalau ingin punya anak yang namanya bisa keluar terus arisan, kasih nama Yunus. Keluar terus. Akhirnya dicampakkan ke dalam. Sadar dia. Apa kata dia di dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba tengok. Sama doa Nabi Adam dengan Nabi Yunus. Adam mengatakan Rabbana zolamna. Yunus mengatakan subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Makanya kalau kita silap, kita salah, langsung ngaku di hadapan Allah, langsung salat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Karena kalau dipikirkan di kepala, kalaulah dulu. Satu kali kalau akan disusun oleh 2 kali kalau, 3 kali kalau. Kalaulah dulu tidak investasi sama dia, kalaulah dulu tidak dia yang ngajak, kalaulah dulu tidak, kalau akhirnya kita menyalah-nyalahkan orang. Kepala sebesar ini mau diisi dunia beserta isinya. Apa tak pecah pembuluh darah? Pam. Ya kalau langsung mati. Kalau stroke 6 bulan? Mohon maaf Bapak Ibu yang stroke. Kadang cakap saya ini banyak nyinggung perasaan orang. Saya tak ada, saya pikir-pikirkan itu. Banyak jamaah itu tersinggung kami Pak Ustaz. Tak apa-apa. Beberapa jamaah tersinggung balik mati. Bukan karena itu, ajalnya sudah sampai. Yang pertama kali yang paling penting hablum minallah. Tapi menjalin hablum minallah tidak bisa kita buat-buat. Misalnya ibu bapak pergi ke tengah panas terik, mengangkat tangan, hablum minallah, hablum minallah, tak diterima. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat amal, malaisa alaihi amruna, yang tidak aku kasih tunjuk kata Nabi, fahuwa raddun, amal tu mardud, tak boleh. Saya Pak Ustaz mau mendekatkan diri pada Allah nih, terus jalan kaki saya ke puncak. Bukan begitu cara mendekatkan diri pada Allah. Dengan cara sholat. Banyak-banyak buat sholat. Sholat duha. Berapa rakaat Pak Ustaz? Unlimited. Sebanyak-banyak duha. Tapi katanya ada riwayat mengatakan 2 rakaat. Ada pula Ummu Hani mengatakan 8 rakaat. Ada riwayat Aisyah mengatakan tak ada batasan. Mana yang betul Pak Ustaz? Kalau waktu pendek 2 rakaat. Banyak waktu kosong 8 rakaat. Lebih daripada itu terserah, menenangkan hati. Ayatnya Pak Ustaz terserah. Rakaat pertama qul huwallah, kedua qul huwallah lagi. Memang itu yang dihafal. Nanti pas ditunjukkan malaikat catatan qul huwallah. Kedua sama dengan di atas, sama dengan di atas, sama dengan di atas, sama dengan di atas. Kau kenapa kau sholat ayat kau qul huwallah terus? Masih syukur aku sembahyang. Kau tidak. Oleh sebab itu maka sholat pokok pangkal yang pertama. Yang selama ini tak sholat, kalau mau menenangkan hati, menenangkan jiwa, mengusir galau gundah gulana, perbaiki hablum minallah. Adapun yang sanggup puasa sunat, bagus. Apalagi untuk ibu-ibu, bagus banyak puasa sunat. Bapak-bapak, bagus banyak puasa sunat. Saya suruh mahasiswa-mahasiswa itu kalian puasa sunat. Untuk apa Pak Ustaz? Mengirit belanja. Puasa sunat untuk apa Pak Ustaz? Mengurangi tekanan darah tinggi, kolesterol. Semua puncak mari penyakit adalah makanan. Al-ma'idatu baitu kulli da'. Lambung sumber segala macam penyakit. Asyaitanu yajri majran dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Kalau kamu mau kurangi alirannya, kalau kamu mau persempit lalu lintas setan, kurangi makan. Ustaz Somad ini nyindir kami makan nih, enggak. Saya makan tuh tergantung undangan jamaah. 5 hari itu undangan, 5 kali makan. Sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Tapi tak ada pantangan. Apapun ada habis. Riba sudi, hantam kerongkong, bantai saja. Yang penting kita berdoa. Yang penting sehat. Jangan katakan kalau kurus sakit, kalau gemuk sakit. Enggak, mau gemuk, mau kurus, yang penting sehat. Ustaz sakit ya kata dokter. Ustaz sakit? Tidak, saya bilang. Ustaz kalau biar agak nampak sehat sikit, Ustaz harus minum ini, dikasihnya susu kental manis. Susu kental manis. Sekali pagi 1 gelas, siang 1 gelas, sore 1 gelas. Ustaz minum ini sebulan naik. Sebulan saya minum, timbang tetap 50. Kata Pak Dokter, dokternya orang Batam. Katanya Ustaz,
Ustaz, udah Ustaz minum SKM itu? Sudah Pak. Tak ada bertambah? Tidak. Ustaz terima aja lah, udah takdir Allah. Yang penting Ustaz sehat. Dan diperiksa sehat, alhamdulillah. Jadi hidup ini perlu kita pikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Karena tak selesai dengan urat kepala kita. Buat fa idza azamta, kalau kau sudah tekad bulat, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah jam, 30 menit, hablum minallah. Salat, hablum minallah. Baca Quran, hablum minallah. Saya Pak Ustaz berdiri lama tak bisa, sakit kaki. Salat duduk di kursi. Salat duduk pun tak bisa juga Pak Ustaz, sakit pinggang. Baca Quran. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz. Asal dibuka Quran bersatu titik ba titik ya titik berkunang-kunang. Pejamkan mata, berzikir. Berzikir pun tak bisa juga Pak Ustaz. Ada orang mati ikut. Tak ada gunanya kau hidup lagi. Amal yang paling ringan zikir. Maaf, ibu yang sedang dalam halangan menstruasi, baca Quran tak bisa, sholat tak bisa, galau, duduk di samping jendela, mulut menganga. Bukan cuma hantu masuk, lalat pun masuk. Tidak ada jalan lain kecuali zikir, zikir, zikir sebanyak-banyak. Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul alfa uqdah, disimpulnya 2000 simpul. Diambilnya tali 2000 simpul, sebelum tidur malam dipetiknya 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa kita payah tidur? Banyak betul yang kita pikirkan. On kan hati, off kan otak, petik tasbih. Makanya banyak orang dulu mati pas dibuka selimutnya megang tasbih. Dibuka selimutnya saat di terakhir pegang. Orang kita enggak, pegang HP terakhir. Banyak orang sekarang mati megang HP. Update status terakhirnya rasanya mau mati. Masih mau mati. Saya bukan nakut-nakuti, cerita aja. Jadi kalau ibu tengok nanti bapak tuh nanti malam statusnya agak macam-macam itu, tengok tak sampai subuh nampaknya. Saya tidak mau mengatakan hidup ini tak usah dipikirkan, bukan begitu. Kita pikirkan, kita harus ada planning. Nabi itu programnya bukan 10-20 tahun akan datang. Visi misi Nabi bukan 5 tahun. La taftahunal Konstantiniyah, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Dari sejak Nabi lahir, dari sejak Nabi jadi Nabi di Madinah, dari sejak Nabi dapat wahyu, kapan Konstantinopel baru direbut orang Islam? 700 tahun setelah itu. Visi misi Nabi itu 700 tahun kita pikirkan. Kita pun juga berpikir anak-anak kita, kok harus jadi bisnismen, kok harus jadi orang kaya. Tapi sampai kita pikirkan, nanti kalau aku mati anakku ini makan apa, kerja di mana, mobilnya apa, rumah macam mana, kawin sama siapa. Gila kita. Semua kita pikirkan, cabai keriting harganya berapa, harga BPJS berapa. Mati kita. Yang penting kita berusaha, setelah itu kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah itu setelah action. Setelah action baru la haula wala quwwata. Ini banyak juga orang tak ada berbuat apa-apa, pagi petang tidur aja. Apa ditanya, apa kerja kau sekarang? La haula wala quwwata. Ini kalau ada orang macam ini antuk kan kepalanya ke dinding. Sungsang